Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok muskuler GB6 GK 29. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang sistem muskuler pada manusia. Yuk kita belajar bersama bagaimana otot bekerja supaya kita bisa bergerak, menjaga postur, bahkan memompa darah. Apa sih itu muskuler? Pengertian muskuler. Sistem muskuler adalah sistem otot yang terdiri dari ribuan saraf otot yang bekerja sama dengan tulang dan saraf. Fungsi utamanya antara lain membantu pergerakan tubuh, menjaga postur supaya kita tetap tegak, menghasilkan panas agar suhu tubuh stabil, serta mendukung proses di dalam tubuh seperti pencernaan dan peredaran darah. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai otot rangka. Otot rangka merupakan otot yang kulit yang berbentuk silinder, tidak bercabang, yang melekat pada tulang dan memiliki banyak inti sel yang berada di dinding. Jadi, otot rangka bekerja atas perintah otot sadar atau bisa disebut volunteer. Contohnya itu seperti saat kita sedang menulis, lalu saat kita sedang berjalan. Jadi volunteer ini adalah gerakan yang dilakukan secara sadar. Contoh otot rangka itu berada di otot betis, lalu otot paha, dan juga otot perut. Otot rangka memiliki karakteristik serabut otot rangka mencapai panjang 20 cm dan bentuk silinder yang memiliki lebar antara 10 sampai 100 mikron. Setiap serabut otot rangka memiliki banyak inti yang tersusun pada bagian perifor. Otot rangka memiliki kontraksi yang kuat dan cepat. Struktur mikroskopi otot rangka disusun oleh kumpulan paralel serabut otot yang berbentuk silinder panjang yang bisa disebut myofiber yang memiliki banyak nukleus di bagian pinggir. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang otot jantung atau kardiak muskular. Jadi, otot jantung adalah otot khusus yang menyusun dinding jantung atau myokardium. Otot ini bekerja tidak sadar atau involuntar, artinya berdenyut terus-menerus tanpa pernah kita perintah seumur hidup. Bentuk selnya itu silindris, bercabang dengan satu inti di tengah, serta memiliki garis melintang mirip otot luring. Otot jantung memiliki diskus interkalar, yaitu sambungan antar sel yang berfungsi menghantarkan rangsangan listrik dengan cepat sehingga jantung bisa berkontraksi serentak. Fungsinya sangat penting, yaitu untuk memompa darah ke seluruh tubuh agar oksigen dan nutrisi sampai ke jaringan. Keistimewaannya, otot ini tahan lelah karena mengandung banyak mitokondria dan mampu berkontraksi secara otomatis berkat alat pacu alami jantung atau nodus A. Jadi, otot jantung adalah otot yang bekerja tanpa henti, tidak sadar dan dirancang khususnya supaya jantung kita dapat terus-menerus memompa darah seumur hidup. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan contoh dari muskuler dalam ini. Pertama itu pergerakan tubuh. Otot memungkinkan kita untuk bergerak seperti berjalan, berlari, mengangkat benda ataupun menggerakkan kaki dari tangan. Yang kedua itu menjaga postur tubuh. Otot-otot menjaga agar tubuh kita tetap tegak dan seimbang saat berdiri ataupun berduduk. Yang ketiga menghasilkan panas. Saat otot berkontraksi, mereka menghasilkan panas yang membantu menjaga tubuh agar tetap stabil. Yang keempat, melindungi organ internal. Otot-otot di sekitar organ penting membantu melindungi organ-organ tersebut dari benturan ataupun cedera. Yang kelima yaitu mengontrol pernapasan. Otot-otot seperti diafragma membantu proses pernapasan dengan mengatur pengembangan dan penyempitan paru-paru. Yang keenam yaitu membantu pencernaan. Otot polos di saluran pencernaan membantu mendorong makanan melalui sistem pencernaan. Sekian. Sekarang saya akan menjelaskan nama-nama otot yang bekerja saat kita melakukan aktivitas sehari-hari. Yang pertama, saat kita berjalan atau berlari, ada otot quadriceps, hamstring, dan betis yang berkontraksi untuk menggerakkan tungkai. Yang kedua, saat kita mengangkat barang, otot biceps, brachi, dan otot punggung bekerja untuk menekuk lengan dan menopang beban. Kemudian yang ketiga, saat kita menulis, otot-otot kecil di tangan dan lengan bawah, misalnya flexor dogitrum, digunakan untuk menggerakkan jari. Yang keempat, saat kita mengunjah makanan, otot Macester dan temporalis berperan dalam menggerakkan rahang. Kemudian yang kelima, saat mengangguk atau menolehkan kepala, otot
sternocleidomastoideus, dan otot leher bekerja untuk mengatur posisi kepala. Yang keenam, saat bernyanyi atau berbicara, otot diafragma, interkostal, dan otot laring digunakan untuk mengatur pernapasan dan suara. Yang terakhir atau yang ketujuh, saat kita berenang, hampir seluruh otot muskular bahu, punggung, lengan, dan tungkai bekerja untuk menggerakkan tubuh di air.